Bagus ya, bener-bener kamu kelakuan kamu di belakang aku ya, Ti. Mas Yanto, kok kamu bisa ada di sini? Kamu bukannya masih kerja? Siapa ini Yot? Kasar banget datang-datang gebrak pintu. Diam kamu, gak usah ikut campur. Tega kamu Yot, aku kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Kamu malah pacaran di sini. Bapak, Aurel takut. Ayo pulang, Pak. Iya Rel, sebentar ya nak. Bapak kamu mau urusin mak kamu dulu. Mas, gini dong, alis kalau lulus begini kan bikin mood bagus. Ma, Aurel lapar. Perut Aurel udah bunyi suara kodok dari tadi. Aduh Rel, jangan ditarik-tarik dong baju kamu, nanti tambah bolong. Lagian masih pagi begini udah ngeluh lapar. Minum air putih aja sana sampai kenyang. Air putihnya habis, Mak. Tega kamu, Yat. Bedak doang yang bisa kamu beli. Anak sendiri kelaparan kamu cuekin. Cerewet, anak aku ya urusan aku, bukan urusan empok. Lagian hari ini aku mau beli mainan baru buat Aurel. Iya kan Rel? Beneran, Mak? Kita mau beli mainan yang bisa bunyi itu. Iya sayang, makanya kamu diem ya, jangan rewel. Gaya betul mau beli mainan baru. Paling juga utang lagi di warung sebelah. Waduh, udah jam segini, Gunawan pasti udah nunggu. Rel, ayo masuk kamar, ganti baju kamu. Ingat, jangan pakai baju ini. Kita mau jalan jauh, jangan bikin emakmu malu. Iya, Mak. Hei Yanto, berhenti dulu sekop semennya. Ini udah jam istirahat. Tanggung Dor, biar adonannya nggak keras kalau ditinggal. Nih ambil, ada rezeki dari bos tadi. Kamu kan kerjanya paling rajin di sini. Makan yang banyak sana. Siap Dor. Memangnya uang upah minggu ini kamu pakai buat beli apa toh? Semangat banget kayak orang mau kawin lagi. Hohoho, ngawur si Mandor. Ini uangnya mau aku beliin sepatu Aurel, anak aku. Oh, Aurel, bagus kalau begitu. Ya udah, habiskan dulu makanan kamu. Aku mau cek bagian plesteran di lantai atas. Siap, Dor. Aman. Pokoknya habis makan, aku harus kerja cepat biar sore bisa langsung pulang bawain martabak kesukaan Aurel dan Yati. Ini baru pas, merah kayak kembang sepatu. Mas Gunawan pasti kelepek-kelepek lihat bibir seksi aku. Ma, Aurel lapar, Ma. Aurel belum makan. Tadi cuma minum air keran di kamar mandi. Kamu lihat nggak, mau udah rapi kayak gini? Udah diam, nanti emak belikan mainan baru, mau nggak? Mau, Ma. Yang ada lampu kelap-kelipnya ya, yang bisa bunyi suara musik juga. Iya, gampang. Yang penting kamu jangan rewel, jangan nangis, dan ikut kata-kata emak. Paham? Paham, Mak. Elah, si Yanto pelitnya nggak ketulung. Uang belanja cuma ditinggalin segini, lecek pula. Kata bapak kan uangnya buat beli beras besok, Mak. Urusan besok ya, dipikirin besok aja. Sekarang kita jalan dulu. Ma, haus. Kepala Aurel pusing. Tahan dong Rel, gendong kamu itu berat, emang gak kuat. Astaga, Yat. Itu kamu, Yat. Kamu mau kemana sore-sore dandannya heboh banget? Kayak mau ke undangan. Mbak Siti, mau jalan-jalan dong, bosan di rumah terus.
Jalan-jalan sih boleh ya, tapi itu anak kamu tuh kenapa nggak dimandiin dulu? Bajunya kotor, mukanya pucet kayak belum dikasih makan 3 hari. Mau kemana sih kamu sebenarnya? Mulai deh nyeramahin aku. Mau beliin Aurel boneka beruang yang bisa nyanyi. Toko mainan. Setahu aku jalannya ke sana, lewat lorong kirinya. Kok malah ambil jalur kanan yang arahnya ke perbatasan kampung sepi itu? Mau kemana kamu? Lorong kiri kan lagi dibenerin jalannya mbak. Makanya aku muter lewat jalan sana biar cepat. Udah Mbak Siti nggak usah banyak tanya. Aku buru-buru takut tokonya tutup. Ma, Aurel haus. Tenggorokan Aurel sakit, Ma. Aku mau minum, Ma. Nih, habis itu langsung jalan, nggak ada istirahat-istirahat lagi. Udah kan, ayo jalan. Mas Gunawan udah chat Mak terus, dia udah sampai di depan. Mbak Yati, mau kondangan kemana sore-sore begini? Ica, cuma mau jalan-jalan sore aja sama Aurel cari angin. Cari angin kok, jalannya ke perbatasan kampung, Mbak. Emangnya ada taman bermainnya di sana? Itu loh Ca, di deket warung Cabudi kan ada lapangan bola kecil. Aku mau ngajak Aurel lihat orang main bola. Udah ya, aku duluan. Aneh banget sih Yati, dandanannya menor kayak badut. Pakai baju macan ketat, tapi jalannya ke warung remang-remang bawa anak kecil. Pasti ada yang nggak beres nih, nggak bisa dibiarin. Aku harus ikutin mereka dari belakang. Feeling aku nggak enak. Jam berapa ini? Lama banget kamu datangnya, Yat. Hampir aja aku tinggal pulang tadi. Maaf ya Mas Gunawan, tadi diajak ngobrol sama tetangga-tetangga cerewet. Iya, tapi dandan kamu hari ini cantik juga. Cocok sama baju macan tutul ini. Lah, Yat, ini anak kamu Aurel ya? Kok diajak ke sini? Tempat ini kan bukan buat anak kecil. Cabudi gak usah protes, kalau nggak dibawa dia mau tinggal sama siapa di rumah. Ma, itu mobil siapa? Bagus banget. Jangan asal pegang Rel, nanti kalau lecet kamu nggak bisa ganti. Oh, nggak apa-apa, Yat. Namanya juga anak kecil. Kalian ngobrol di dalam aja biar lebih enak. Gak enak dilihat orang lewat. Ayo, Yat, kita masuk ke dalam aja. Ayo Mas Gun, Rel inget pesan emak tadi ya, jangan banyak tingkah. Nih Rel, kamu main game potong buah ini aja di sana. Volumenya kecilin, jangan berisik. Tapi perut Aurel perih. Aurel lapar, Ma. Kamu bikin emak malu aja. Itu ada pisang goreng, makan itu dulu. Nih, makan dulu, Nduk. Nyam nyam nyam. Terima kasih, Cabudi. Akhirnya sepi Mas. Maaf ya kalau Aurel ganggu kita sore ini. Nggak apa-apa, asalkan kamu tetap terlihat cantik. Aku betah-betah aja nemenin kamu. Mas Gunawan tangannya halus banget deh. Beda sama tangan suamiku yang kasar kayak parutan kelapa. Oh, jelas beda dong, Yat. Makanya kamu itu harus bersyukur bisa ketemu pria sukses kayak aku. Bener Mas, males aku kalau inget Yanto di rumah. Bawaannya bikin pusing mikirin utang. Ma, kok tangan Om Gunawan pegang-pegang tangan emak? Kan emak udah bilang mata kamu lihat HP aja, gak usah lirik sana sini. Udah, Yat, jangan dimarahin. Biarin aja dia sibuk sendiri. Lebih baik kita omongin rencana jalan-jalan kita minggu depan. Serius Mas, mau banget. Pokoknya minggu depan kita harus pergi ya Mas, aku nggak sabar.
Halo Cok, ada apa nelpon sore-sore begini? Aku baru beres angkot semen. Kang Yanto, kamu masih di proyek ya? Cepet kesini, ini urusan rumah tangga kamu, penting banget. Urusan rumah tangga di mana maksudnya Cok? Ini Yati sama Aurel kenapa? Mereka baik-baik aja kan di rumah? Rumah apaan? Mereka nggak ada di rumah, Kang. Aku sekarang lagi di deket warung remang-remang di perbatasan kampung yang sepi itu. Loh, ngapain si Yati ke sana bawa Aurel? Mau beli apa di tempat sepi begitu? Si Yati selingkuh, Kang. Ini aku lihat pakai mata kepalaku sendiri. Dia lagi di dalam warung duduk berduaan sambil peluk-pelukan sama laki-laki. Kamu jangan bercanda Cok, Yati nggak mungkin begitu. Buat apa aku bohong, Kang? Ini si Aurel juga ditaruh di pojok, disuruh main game biar nggak ganggu ibunya pacaran. Astaga Yati, tega banget kamu. Cok, kamu jangan kemana-mana dulu, tolong liatin mereka dari situ. Iya, Kang. Kamu cepet kesini ya, Kang. Aku langsung berangkat ke sana, gak bakal lama, tolong jaga Aurel Cok. Halo? Ya, udah dimatiin. Badai besar bakal pecah ini di dalam warung. Aku harus tunggu Kang Yanto di belokan depan pohon aja. Tontonan seru bentar lagi akan dimulai. Bagus ya, bener-bener kamu kelakuan kamu di belakang aku Yati. Mas Yanto, kok kamu bisa ada di sini? Kamu bukannya masih kerja? Siapa ini Yat? Kasar banget datang-datang gebrak pintu. Diam kamu, gak usah ikut campur. Tega kamu Yat, aku kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Kamu malah pacaran di sini. Bapak, Aurel takut. Ayo pulang, Pak. Iya Rel, sebentar ya Nak. Bapak kamu mau urusin mak kamu dulu. Mas, aku bosan hidup susah sama kamu. Lihat Mas Gunawan, dia punya mobil bagus, uangnya banyak, nggak kayak kamu miskin. Jangan sebut-sebut nama aku Yat, bikin malu aja. Ho 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 ho. Walah, jadi karena harta kamu tega injek-injek harga diri aku sebagai suami. Nggak usah sesuci, memang kamu nggak becus jadi suami. Minggir kamu, jangan halangin jalan aku sama Mas Gunawan. Yati, kamu keterlaluan. Di depan anak kandung sendiri bisa-bisanya mulut kamu sekotor itu menghina suami kamu. Tolong ya, kalau mau berantem jangan di dalam warung aku. Pokoknya aku nggak sudi pulang ke rumah kontrakan butut. Aku mau pergi sama Mas Gunawan. Ayo Mas, kita keluar sekarang. Cukup Yati, kamu nggak punya hati nurani. Kang Yanto, ayo bawa Aurel keluar dari tempat terkutuk ini. Ayo Mas Gun, kita pergi. Ayo Mas Gunawan, buka pintu mobilnya. Gak sudi aku lama-lama lihat muka orang miskin itu. Kamu bisa diem gak Yati? Jangan panggil-panggil nama aku. Lihat, orang-orang di kampung udah pada rame. Loh, kenapa Mas? Biar mereka tahu kalau aku punya pacar kaya. Kaya kepalamu, aku ini punya bisnis besar, punya nama baik di kota. Kalau gara-gara kamu aku dituduh merusak rumah tangga orang, bisa hancur reputasi aku. Berhenti, ada keributan apa ini? Kok heboh banget? Ini Pak Bambang, si Yati ketahuan selingkuh sama laki-laki di warung Cabudi. Parahnya lagi, dia tega bawa Aurel. Astaga Yati, bener begitu kelakuan kamu. Teganya kamu, kasihan suami kamu. Pak Bambang nggak usah ikut campur urusan keluarga orang deh. Ayo Mas, buka pintu mobilnya sekarang. Pergi kamu, wanita murahan yang gak tahu malu. Mas Gunawan, kok kamu tega dorong aku? Aku kan tadi bela kamu di depan mereka. Peduli amat, aku cuma main-main aja sama kamu. Kamu mama dajal. Mas Gunawan, jangan tinggalin aku Mas. Uang belanja aku gimana Mas? Rasain tuh Yati, baru juga semenit yang lalu udah sombong. Sekarang malah dicampakin kayak keset kaki. Udah Yat, gak usah nangis begitu, bikin malu aja. Mas Yanto, maafin aku Mas. Aku hilap, bawa aku pulang ke rumah Mas. Rumah yang mana Yati? Rumah kontrakan miskin yang kamu hina-hina tadi? Karena masalah ini meresahkan warga, kalian berdua harus ikut saya. Kita selesaikan masalah ini secara resmi. Baik Pak, saya juga mau urusan ini selesai malam ini secara hitam di atas putih. Mas Yanto, tolong maafin aku. Mas, Aurel, maafin emak nak. Tunggu aku Mas. Mas jangan tinggalin aku sendirian Mas.
Jadi gimana tuh? Keputusan kamu udah bulat? Nggak mau pikirin sekali lagi? Udah pak, gak ada yang perlu dipikirin lagi. Hati aku udah mati semenjak kejadian sore di warung remang-remang tadi. Mas, jangan gitu. Pikirin nasib aku kalau kamu ceraikan. Aku harus tinggal di mana nanti? Kamu kan bisa tinggal di rumah selingkuhan kamu. Kenapa nanya ke aku yang miskin? Mas Yanto, aku janji bakal berubah mas. Aku nggak akan dandan menor lagi. Aku bakal ajar masak. Tolong jangan bawa Aurel pergi dari aku mas. Terlambat Yot, hak asuh Aurel harus jatuh di tangan aku. Aku nggak sudi anak aku punya emak yang kelakuannya kayak Dajjal, tega melantarkan anak demi maksiat. Kalau memang ini jalan terbaik yang kamu pilih toh, silakan ditandatangani surat perjanjian cerai hak asuh anak ini di atas materai 10.000-nya. Selesai pak, urusan aku dengan wanita ini resmi putus malam ini. Mas Yanto, tega kamu sama aku. Aurel, jangan tinggalin emak nak. Udah resmi ya Ti, mulai malam ini kamu nggak punya hak apa-apa atas Aurel. Kelakuan kamu sore tadi udah kelewatan dan melanggar norma moral seorang ibu dan di kampung. Terima kasih banyak bantuannya malam ini Pak Bambang. Maaf udah merepotkan dan membuat kegaduhan di kampung kita. Iya tuh, sama-sama, yang sabar ya. Besok-besok fokus aja besarin Aurel. Aku harus kembali ke kontrakan sekarang. Kasihan Aurel udah nunggu. Aku harus buru-buru ngemas semua barang kami malam ini. Mas Yanto, mas jangan tinggalin aku sendirian mas. Udah nggak ada yang ketinggalan kan nak? Boneka kamu udah dibawa. Udah pak, ini beruang udah Aurel peluk. Kita jadi mau naik kereta api kan pak? Iya sayang, kita pindah ke rumah nenek di kampung. Di sana udaranya seger, adem, banyak sawah, nggak berisik kayak di sini. Asyik. Ayo kita berangkat sekarang, nanti ditinggalin kereta. Aurel, Mas Yanto, tunggu mas, jangan pergi. Pak, ada emak. Aurel takut. Mau apa lagi kamu kesini Yati? Semua urusan kita udah selesai di kantor RT. Mas, tega kamu ninggalin aku sendirian. Uang sewa bulan ini belum dibayar. Aku nggak punya uang sama sekali mas. Hohoho, minta aja sama lelaki yang punya mobil itu Yat. Kemarin kan kamu bilang dia kaya raya. Masa uang sewa kontrakan murah begini gak bisa dibantu bayar? Dia udah blokir nomor aku mas. Aku udah nggak bisa hubungi dia lagi. Tolong tinggalin aku uang sedikit aja mas, buat makan sehari ini. Uang aku udah habis buat beli tiket kereta Yat. Sisa uangnya cuma pas buat modal makan aku dan Aurel di perjalanan. Aurel, kamu nggak kangen sama emak nak? Ikut emak aja sini, nanti emak beliin mainan baru yang bagus. Enggak mau. Emak bohong terus. Aurel mau ikut bapak aja. Udah, gak usah didengerin lagi. Ayo Rel, kita berangkat. Aurel, Mas Yanto, maafin aku. Nih, ini tiket punya kamu. Pegang ya, sebentar lagi keretanya datang. Keretanya besar pak. Aurel seneng banget. Terima kasih bapak. Sama-sama sayang, mulai hari ini kita buka lembaran baru. Hidup kita yang lebih bahagia ya.